ta'ala wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tuti'ul umur wa tazidur rizqa. Wa qala aydan subbanul yawm rijalul gad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, amin, wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram yang sangat saya hormatin, aparatur pemerintah Desa Cicau, bil khusus Bapak Lurah Maman M. Fahlepi beserta seluruh stafnya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah beserta staf dan jajaran pemerintahan Desa Cicau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan dijadikan pemimpin yang amanah. Dan kita berterima kasih penuh ke Bapak Lurah beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan tempat, memberikan izin dan tempat kepada kita semua sebagai anggota Piking
yang berniat baik terhadap masyarakat, bil khusus fakir miskin dan anak yatim yang ada di daerah kita. Sayang Bapak Lurahnya saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ya abong be, acara ini enggak diizinin. Pasti Bapak Lurah mah memberikan izin, dan kita sebagai warganya dan anggota Piking pun berterima kasih ke Bapak Lurah dan staf dan jajarannya yang telah memberikan tempat dan izin kepada kita untuk mengadakan tasyakuran milad atau ulang tahun Piking Kabupaten Bekasi yang ke-19. Yang sangat saya hormatin, saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat yang telah nampak hadir di hadapan kita, yaitu Al-Mukarrom Bapak Haji Asep, Bapak Ustadz Abdul Aziz, Bapak Al-Ustadz Bashri, Bapak Ustadz Amil Badru, Bapak Ustadz Badri. Kita bangga bahwasanya acara kita ini didukung oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita sebagai tokoh agama pasti mendukung kegiatan Piking yang insya Allah kegiatan Piking ini adalah bersifat positif. Milad yang ke-19 bukan hura-hura, tapi melaksanakan sosial, memberikan santunan ke anak yatim dan fakir miskin. Sebab kita ge sama sebagai orang tua, dulu mah kita teh bobotoh ya Ustaz ya. Dulu kita ini bobotoh. Lu mah Piking ge nggak ada khas pakaiannya. Gue mah tuh sampai beli tadi beli baru nih, warna biru, HP-nya pun biru. Ini warna kebanggaan Persib, dan kita bangga sebagai warga Jawa Barat bahwasanya kita orang Jawa Barat punya klub sepak bola yang sudah lama, yaitu Persib Bandung. Lah kudunya memakai seragam ngapa lu? Jangan-jangan Piking ngedok nih. Gue mah dari dulu gue biru, warna kesenangan gue biru, sebab warna biru adalah warna kebanggaan Persib Bandung. Kita bangga acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat kita. Berarti tokoh masyarakat kita mendukung, sebab beliau pun dulu alumni bobotoh dan tidak akan hilang di hatinya. Persib Bandung adalah klub kebanggaan kita semua sebagai warga Jawa Barat. Hidup Persib, hidup Piking, hidup bobotoh. Luar biasa. Sebenarnya ini saya masih capek karena baru pulang dari Jawa nganterin anak. Capek-capek geng ngeloyong kemari. Udah kena cinta sama anak-anak Piking.
Bayangan ketika tadi di jalan, wow, semuanya nih berpakaian biru, kayak begini. Apa nggak ada instruksi? Emang nggak hideng? Bukan nggak ada instruksi, nggak hideng lo. Jadi hidengan gue mah sampai ke HP biru. Tai gue ke biru kali. Kita doakan tokoh-tokoh kita, orang tua kita senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat selalu jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan selalu membimbing kita, memberikan contoh kepada kita, kepada contoh-contoh yang baik, sebab kita adalah masih anak-anak, kita adalah remaja yang butuh bimbingan, butuh contoh daripada tokoh-tokoh kita. Sekarang bagaimana kita mau benar kalau sementara tokoh-tokoh yang dijadikan contoh buat kita, yang dijadikan tauladan buat kita, satu sama lain tidak memberikan contoh yang baik kepada kita. Alhamdulillah di sini tokoh masyarakat mendukung sepenuhnya kegiatan Peking. Alhamdulillah, luar biasa. Pengen minum jadinya. Atau orang mah ininya dibuka ngapa? Juga yang sangat saya hormatin tentunya Ketua Peking Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Budi Hermawan. Kita doakan Ketua Peking kita Bapak Budi Hermawan senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat selalu jasmani dan rohaninya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Juga yang sangat saya hormatin tokoh pemuda, yaitu Bapak Bambang, Saudara Bambang dan Saudara Bagar dan Kadus Bahrum. Dan yang sangat saya cintain tentunya adik-adik Peking atau Bobotoh barangkali. Sekarang makan Bobotoh mah di atas Peking ya, di atas. Kalau Peking itu kalangan yang muda, kalau Bobotoh itu yang tua-tua, itu disebutlah Bobotoh. Dulu ketika saya ketika saya dulu mondok di Sempur, pada waktu itu klub kita kesayangan kita ada final di Jakarta. Itu kita sampai nonton ke sono, sampai izin ke kiai karena klub kesayangan kita. Pada waktu itu masih zaman Robi Darwis, zaman Ajat Sudrajat, luar biasa. Sampai libur kita merayain karena kita resep sama klub kita. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita ini yang tergabung dalam Peking Kabupaten Bekasi, yang telah memberikan contoh kepada Peking yang lain. Kudunya Kang Budi, acara ini ke depan mah kita undang. Mudah-mudahan nanti ada dananya. Kita undang seluruh Peking yang ada di Jawa Barat, minimal ketua anggotanya, agar supaya mereka menjadikan ngikutin apa yang dilaksanakan oleh anak-anak Peking Kabupaten Bekasi, yang barangkali dicap oleh masyarakat itu selalu negatif, tapi kita mengatakan bahwa kita pun mampu untuk berbuat baik terhadap masyarakat. Ini luar biasa. Seandainya Peking yang lain niru kayak Peking Bekasi di bawah kepemimpinan Bapak Budi Hermawan, Peking dijadikan supporter contoh buat bangsa kita, buat supporter yang lain, bahkan supporter yang ada
di dunia ini. Dan perlu kita ketahui, supporter terbesar di Indonesia adalah supporter Persib Bandung, yaitu Viking. Selalu ada di mana klub kesayangan kita main, Viking selalu hadir karena mencintai. Hadirin wal hadirat, adik-adik, mudah-mudahan kita semua sebagai anggota Viking dijadikan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga berbakti terhadap kedua orang tua kita. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Sekalipun kita ini disebut Viking supporter, tetap kita itu harus taat kepada Allah. Sebelum kita nonton, hadir di pertandingan klub kita, kesayangan kita Persib bertanding, alangkah baiknya kalau memang begitu datang waktu sholat, kita taat kepada Allah, kita sholat. Setelah itu kita ngedoa, ya Allah, mudah-mudahan Persib dikasih kemenangan. Seperti itu, sebab doa ini luar biasa. Begitu masuk ke stadion, digeledah tuh, semuanya diperiksa. Begitu Viking Kabupaten Bekasi, tasnya dilihat, ada songkok, ada kopea, ada sarung, luar biasa. Viking Bekasi adalah Viking yang santun, Viking Bekasi adalah Viking yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hidup Viking Bekasi, hidup Viking Bekasi. Luar biasa. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudara, warna kita biru. Warna biru itu adalah salah satu warna yang disenangi oleh Kangjeng Nabi. Sebab warna biru itu warna yang adem. Siapa orang yang gak resep sama biru? Adem, saudara. Laut biru, langit biru. Apalagi yang biru? Darah biru. Taat kepada Allah, adik-adik. Kita harus bisa memberikan contoh, bil khusus kepada saudara-saudara kita, anggota Viking kita di daerah yang lain, bahwasanya kita ini bisa hidup di tengah-tengah masyarakat luar biasa mendukung dan membantu kita. Contoh Bapak Lurah, contoh guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita pun selalu mendukung kita, dan beliau pun tidak akan tinggal diam. Sebab kita semua ini adalah mantan daripada bobotoh dulu. Dan kita perlu contoh daripada orang-orang tua kita bagaimana menjadi supporter yang baik. Di mana berlaga, bertanding klub kita, kita berikan contoh bahwa Viking adalah supporter yang santun. Begitu mau bertanding waktunya sholat asar, asar dulu berjamaah di lapangan, luar biasa. Habis berjamaah zikir, akhirnya nggak jadi main bolanya, luar biasa. Viking yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, jangan ditinggalkan. Di saat kita mau hadir, mau nonton pertandingan klub kita tersayang kita yaitu Persib Bandung, sholat jangan sekali-kali ditinggalkan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Di situ dah kita mendoa, minta dah ke Allah. Kita berharap tadi mudah-mudahan kalian semua sebagai anggota Viking dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Di mana kita mau berangkat, jangan sampai ini orang tua kalang kabut. Apa itu kalang kabut? Bahasa apa itu kalang kabut?
nggak para rugu nyariin di mana anak saya, supaya tahu, emak, baba, saya mau nonton Persib bertanding. Oh iya silakan, izin ya emak, izin ya bapak. Tuh picking yang soleh, doakan mak picking, mudah-mudahan Persib Bandung selalu menang, dan mudah-mudahan 2023 2024 Persib jadi juara. Kan soleh ya. Izin dulu, dicium tangan emaknya, dicium tangan bapaknya, emak bapaknya pun bangga, ya Allah, anak saya masuk picking, anggota picking, tapi sholat nggak pernah ditinggalkan, tapi berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat, jangan kita tiru seperti supporter-supporter yang lain yang pada ribut melulu. Kemarin juga ribut, sebab sebentar lagi kita ini jadi tuan rumah, ditentukan daripada supporter. Jangan sampai gagal lagi nih. Tuan rumah apa kita? Piala Dunia umur 17. Ini program pemerintah di bawah kepemimpinan sekarang ini punya ketua yang baru, yaitu Bapak Erick Thohir, yang alhamdulillah lah itu tahu baik ya. Lah gue punya TV lah, lihat sekarang ya kan, berkembang maju pesat sepak bola Indonesia. Dari lapangannya luar biasa, udah kayak di Inggris, hijau rata, enaken ditontonnya. Supporternya juga pada santun-santun. Cuman sayang kemarin ketika di Makassar ribut, itu kita khawatir takut dibatalkan lagi. Makanya picking ini harus memberikan contoh kepada supporter-supporter yang lain, karena kita ini sebentar lagi menjadi tuan rumah, dimana kita nonton klub kita berlaga biar sopan, biar santun. Bendera tetap bendera kita bawa untuk memberikan semangat kepada pemain-pemain kita. Kalau perlu sambil sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina. Wede picking luar biasa. Yel-yelnya ke sholawat, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Wede luar biasa. Kayaknya mah pemainnya gen nanti pada pakai sarung kali. Ini saya terus terang, sejelek-jelek Kang, tahu nggak sejelek-jelek? Seumuran saya ini baru kali ini supporter Persib Bandung, juga saya ini mantan daripada supporter, yaitu bobotoh dulu, sekarang picking, mengadakan acara tasakuran milad ulang tahun picking Bekasi yang ke-19. Terus terang ini baru terjadi di sini. Hidup picking Bekasi, hidup picking Bekasi. Mudah-mudahan picking Bekasi lebih maju dan memberikan contoh kepada picking-picking yang lain. Luar biasa. Taat kepada Allah, picking yang soleh, taat kepada orang tua. Dulu di zaman sahabat adalah ada anak muda yang pada waktu itu anak muda ini tidak dikategorikan sahabat Nabi. Karena kenapa? Karena beliau belum pernah berjumpa secara fisik. Yang namanya sahabat itu harus berjumpa langsung, bertemu dengan baginda Rasul serta iman kepada baginda Rasul. Itu namanya sahabat. Ini iman tapi tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul, sehingga disebutlah tabi'in. Bahkan dinobatkan sebagai ketuanya tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani seorang anak muda, tapi luar biasa ini anak muda. Derajatnya diangkat oleh Allah, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab diperintah oleh baginda Rasul supaya mendatangi itu anak muda yang namanya Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, dengan sebab apa Allah memberikan kemuliaan terhadap ini anak muda yang bernama Uwais Al-Qarani,
sampai-sampai baginda Rasul bicara ke Sayyidina Umar, sampaikan salamku kepadanya, kepada itu anak muda Uwais Al-Qaran, dan kau pinta doanya. Ini luar biasa. Padahal Sayyidina Umar adalah seorang Amirul Mukminin. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang kedua, khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi baginda Rasul memerintahkan Sayyidina Umar untuk membawa salam baginda Rasul dan supaya meminta doa kepada itu anak muda yang bernama Uwais Al-Qaran. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita supaya kita menjadi anggota Piking yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Dijawab oleh baginda Rasul, Allah mengangkat derajat ini anak muda yang bernama Uwais Al-Qaran. Ini anak muda karena sangat sayang, karena sangat hormat, sangat patuh dan taat kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Sampai-sampai katanya ibunya Uwais Al-Qaran itu udah tua banget, tuanya udah banget, berarti udah nggak ada daya dan upaya. Karena saking tuanya, pada suatu hari musim haji, ibunya Uwais Al-Qaran pengen menunaikan ibadah haji, tapi nggak ada kekuatan fisik karena sudah nggak ada daya dan upaya, udah lemah fisiknya, udah lumpuh saking ketuaannya. Apa yang dilakukan oleh anaknya Uwais Al-Qaran, sehingga keinginan ibunya pengen ibadah haji, digendonglah ibunya dari kota Yaman, jalan sampai ke Mekah, bulak-balik, belum lagi wukuf di Arafah, belum lagi mabit di Muzdalifah, Jumratul Aqabah, mabit di Mina dan yang lainnya, dikerjakan dengan ikhlas oleh seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qaran. Digendonglah ibunya, saking sayang kepada ibunya. Karena kesayangan kepada ibunya inilah Allah mengangkat derajatnya anak muda itu melebihi daripada derajat-derajat yang lain, sehingga doanya mustajab, diijabah oleh Allah gara-gara sayang kepada ibunya. Sayyidina Umar bertanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, awas besok HP kudu biru ya. HP yo ini baru bobotoh sejati, aing mah kabeh ge bariru ieu, aing ge boga anyar ieu, meuli deui tadi pos gitu. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, pengabdian seorang Uwais Al-Qarani terhadap ibunya yang sangat luar biasa sehingga diangkatlah derajatnya oleh Allah yang amat sangat tinggi. Apakah, pertanyaan Sayyidina Umar, apakah jasa ibunya itu sudah terbayar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Oh, wahai Umar, kalau bicara jasa, tidak akan terbayar jasa seorang ibu. Itu belum setai kuku acan. Pengabdian seorang Uwais Al-Qaran kepada ibunya yang luar biasa, itu belum terbalas jasa ibu. Nah ini kan menjadi motivasi buat kita. Dimana kita mau berangkat nonton Persib, izin sama emak sama bapak, jangan sampai emak sama bapak itu kehilangan. Kemana anak saya? Kemana anak saya? Kalau izin ketahuan, mak saya mau nonton Persib sekarang bertanding. Di mana? Di Bandung, di Sijalak Harupat. Iya, hati-hati tuh, doain ya mak supaya berjalan lancar, dan doain mak Persib selalu menang. Dan tahu tuh, kata baginda Rasul, belum terbayar jasa seorang ibu. Kenapa? Sehingga kata baginda Rasul, al jannatu tahta
aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki bapak. Tahu bapak mah kakinya ngapah meureun? Apa rorombeheun? Ilok. Buset, ilok. Gi, ntar lu periksa. Assalamualaikum, salam. Dari mana lu tong? Itas ini mak, ulang tahun piking mak. Piking teh apa tong? Ya mak, itu pendukung, supporter mak mau tahu dah. Pendukung Persib namanya piking mak, ulang tahun yang ke-19. Tadi ngadain acara, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada pembacaan maulid, ada hadroh, terus ada yang ceramah, bahkan santunan. Ih, luar biasa. Tapi emak tadi yang ceramah katanya surga itu ada di bawah telapak kaki emak. Coba emak mohon maaf, angkat kaki emak, angkat terus angkat. Nggak taunya emaknya tas kencing, lupa belum pakai celana. Emak kok surga begini ya emak? Makanya kita dituntut jadilah piking yang soleh, yaitu taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu kita. Ngidamnya ge moal kebayar. Mangkaning maaf takut punya bapak mangkaning ya. Mangkaning ngidamnya ge yang enggak wae. Mangkaning kudu diladenin, kalau enggak ngelai. Pak pengen ngejilat rel kereta, pengen yang asem-asem, pengen pais lembing. Pais lembing itu musim lembing. Pak hayang ayun-ayunan di luhur tower. Coba lamun kepleset modar. Berapa bulan ibu mengandung? 9 bahkan lebih. Setelah melahirkan, ibu kita belum juga henti-hentinya terus bikin berat, ditimang-timang dengan penuh kasih sayang. Nang ning nang ning keung nang ning keung. Anak kata terkenal ke anak eta anak kata laja emak jahe meureun mani katep demi Allah untuk katep ieu itu budak mani cebrik itu katep. Piking Bekasi, piking yang soleh dan soleha, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dibuktikan ketika milad diadakan pembacaan maulid, diadakan pembacaan sholawat diiringi dengan hadroh, tanda bukti bahwasanya piking Bekasi cinta ke Allah, cinta kepada baginda Rasul, juga hormat kepada orang tua. Luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena saya baru pulang dari Jawa, juga ngaget ada kedatangan aparat. Ini buat mudah-mudahan jangan dijadikan contoh buat kita, yang mana kemarin ada tawuran di daerah Kedung Waringin, yang tawurannya bocah muda. Kenapa aparat yang datang ke saya? Saya mah nggak punya santri. Tuh lihat napa santri saya hayam tuh sama burung dia datang kemari. Emang ada apa? Itu dicacak.
Ini jadi makanya hati-hati kita jaga picking, biar rajin belajar, nonton bola, picking nggak apa-apa. Tapi kita sebagai anak muda, subhanul yawm rizalul gad. Anak muda saat ini adalah generasi di tahun-tahun yang akan datang. Di antara anggota picking di sini ada barangkali bakal jadi calon presiden, amin. Anggota picking Bekasi bakal ada yang jadi jenderal, amin. Anggota picking Bekasi bakal jadi ada pengusaha, amin. Bakal jadi ada ulama dan ada kiai juga, ada ustadz, amin ya rabbal alamin. Hidup picking, hidup picking, hidup Persib, hidup Bobotoh. Selamat ulang tahun picking yang ke-19. Mudah-mudahan picking Bekasi menjadi picking yang menjadi suri tauladan buat picking-picking yang lainnya. Mudah-mudahan gerak langkahnya selalu ada dalam ridho Allah, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa Aa sampaikan. Tuh, lu mah nggak sudi gue dipanggil Aa. Meren. Karena saya kelelahan, ketua, saya ucapkan selamat pada anggota-anggota picking. Saya ucapkan selamat ulang tahun picking yang ke-19. Pak Budi Hermawan, tolong nanti dibimbing anak-anak kita, dijaga anak-anak kita, dimana mau hadir perlombaan pertandingan, tolong nanti dikawal, jangan sampai ada anak buah kita yang artinya berbuat yang tidak ada nilai baik dari masyarakat. Ini kita picking Bekasi udah baik banget. Bahkan ketika dulu mengadain santunan acara kan ada corona ya Kang Budi ya, ada corona. Akhirnya tetap kita berjalan, kata saya, karena memang ini lagi corona, udah dibagikan saja, samperin ke rumah-rumahnya, ke anak-anak yatim, ke fakir miskin. Alhamdulillah. Ini saja Kang Budi, maafkan saya, anggota picking maafkan. Oh ya Kang Budi, maafin saya nggak makan dulu, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan? Khudma sofa wada makadar, ambil yang bagusnya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Nanti ada di sini tumpeng dibarengin sama mabruk, antam mabruk ya. Ntar yang motongnya Kang Budi, yang ntar yang nerimanya kesepuhan kita. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.